Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita ada di hari ini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jikalau Tuhan masih mengizinkan kita semua ada, itu berarti rencananya belum selesai dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu semua mengawali aktivitas kita di hari ini, perjalanan demi perjalanan yang akan kita lalui. Di hari ini kita akan disegarkan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman-Nya akan kita ketahui, itu yang akan memerdekakan setiap kita. Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di pagi ini, dengan tema mengikut Yesus, keputusanku. Kita baca bersama dalam Perjanjian Baru, Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-62. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau cerita sedikit bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, di mana latar belakang saya, Bapak Ibu, kita semua orang berdosa. Latar belakang sebelum saya mengenal Kristus, Bapak Ibu, saya hidup dalam kenajisan, saya hidup dalam kehidupan yang hancur-hancuran. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, Tuhan tangkap saya, Tuhan mengubah hidup saya, dan hari ini saya boleh berbicara buat Bapak Ibu semua. Saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, boleh memberitakan kabar baik, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena belas kasih Tuhan. Dia mengubahkan hidup saya Bapak Ibu, dan saya memutuskan untuk mengikut Tuhan. Saya melepaskan segala hak, saya melepaskan kenyamanan saya untuk berjalan dengan Tuhan Bapak Ibu, dan itu tidak mudah. Ada proses demi proses yang harus saya lalui. Dan tema di pagi ini Bapak Ibu, mengikuti Yesus, keputusanku. Ini tema yang klasik, yang pada umumnya kita orang percaya sudah sering sekali ketika kita pergi bergereja. Setiap hari kita membaca firman ini tidak lazim bagi setiap kita. Namun Bapak Ibu, di balik tema tersebut, mengikuti Yesus, setidaknya ada 3 hal yang harus kita jalani, walaupun ini tidak mudah jalannya Bapak Ibu. Pertama, kita harus jauh dari kata yang namanya kenyamanan. Kita harus keluar dari yang namanya zona nyaman. Dan kedua, mengikuti Yesus membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Dan yang ketiga, kerelaan melepaskan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya begini, mengikuti Yesus, kita harus siap melangkah ke depan dan tidak menoleh ke belakang. Karena firman Tuhan jelas berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ketika mengikut Tuhan, kita harus melepaskan segala keterikatan kita di masa lalu dengan dosa-dosa yang membelenggu kita. Kita berjalan ke depan, melihat ke depan, menata masa depan, berjalan bersama dengan Yesus. Seringkali Bapak Ibu, kita merasa bahwa mengikuti Yesus itu pastinya semua akan baik-baik saja, tidak ada masalah, hidup enak dan sebagainya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, namun jika kita menelah lebih jauh, iman kita justru semakin bertumbuh ketika kita mengikuti Yesus. Dan memang akan banyak sekali kerikil dan ketidaknyamanan, tapi di balik salib ada kemuliaan yang kita hadapi akan luar biasa bersama dengan Yesus Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ketika saya memutuskan untuk mengikuti Yesus Bapak Ibu, saya pikir saya pikir begini, semua akan baik-baik saja. Wow, hidup akan nyaman. Tapi tidaklah demikian. Ketika saya mendekat dan lebih lagi mengenal pribadi Yesus, ternyata mengikuti Yesus memang tidaklah mudah. Harus pikul salib, sangkal diri. Dan Bapak Ibu, ketidaknyamanan itu harus kita singkirkan. Kita harus keluar dari yang namanya comfort zone, dari zona nyaman. Mengikuti Yesus, keputusanku Bapak Ibu. Ini yang harus kita siap menjalaninya ketika kita memutuskan untuk benar-benar mengikuti Yesus. Dengan segala talenta, dengan segala apapun yang Tuhan beri, dengan segala risiko yang harus kita hadapi Bapak Ibu, kita harus siap menerima segala macam ketidaknyamanan dalam isi hati kita, termasuk motivasi pelayanan kita kepada Tuhan. Karena kita ini Bapak Ibu terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan yang berkomitmen, yang tangguh, yang menjadi teladan bagi banyak orang.
Saat kita berkomitmen Bapak Ibu untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, terimalah tanggung jawab itu Bapak Ibu dengan segala konsekuensi dan resikonya. Tidak menoleh lagi ke belakang dalam perkataan Yesus tadi dalam firman Tuhan. Karena di Injil Lukas ini Bapak Ibu memberi kesan negatif ketika kita mengikuti Tuhan tetapi kita masih menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang di sini bukan berarti kita bisa belajar dari kesalahan di masa lalu. Sebaliknya, saat kita menoleh ke belakang, ada banyak hal yang bisa menghalangi kesungguhan hati kita dalam melayani Tuhan. Mungkin masa lalu yang pahit, keluhan, kritik, atau keadaan kita yang menyenangkan di masa lalu. Mari Bapak Ibu, kita putuskan hari ini. Tuhan kasih kita semua kehendak bebas. Selama hidup di dunia ini Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama apa yang sudah kita lakukan. Banyak sekali kesia-siaan yang kita lakukan di hidup ini di Bapak Ibu ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini. Mari pakai waktu yang singkat ini Bapak Ibu untuk benar-benar mengambil keputusan, sungguh-sungguh mau berjalan dengan Tuhan, taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Bapak Ibu. Dan ketika kita memutuskan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus, dan Tuhan akan membentuk kita menjadi bejana yang indah Bapak Ibu. Mari jangan lagi ketika kita sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan, jangan lagi kita menoleh ke belakang. Karena barang siapa yang menoleh ke belakang, kita belajar dari istrinya Lot, Bapak Ibu akan jadi tiang garam. Kita pandang ke depan, pandang Kristus, pandang salib Kristus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang memutuskan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan, menuntun setiap kita untuk kita mengambil keputusan untuk benar-benar mau hidup dalam ketaatan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga di hari nanti ketika Tuhan memanggil setiap kita, dalam buku kehidupan, nama kita tercatat. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan selalu menyertai setiap kita yang mau hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menuntun setiap kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.